Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazali. Dan saya Muhammad Isra Al-Kafi Dari kelas Ilmu Politik C. Yes. Yes, di sini kita mau membahas lah ya terkait apa? Kait politik uang. Di sekitar kita. Iya. Oh, oke. Kemarin aku kayak denger ya cerita dari tetangga, katanya waktu pemilu kemarin ada yang bagi-bagi uang, masih ada yang ternyata pihak praktik kayak gitu, bener nggak? Oh iya, masih banget itu Mas Gaza. Bahkan Oh, iya? bisa dibilang itu salah satu bentuk perilaku politik yang paling nyata di Indonesia. Yaitu politik uang atau money politik itu tadi. Sebelumnya Mas Yusra udah pernah dapat politik uang nggak? Sering Mas Gaza. Oh ya, dari Iya. apa? Paslon apa? DPRD atau presiden? DPRD, tingkat gubernur, kepala desa saja dapat saya Mas Gaza. Oh, berapa itu kira-kira nominal? Bisa dirinciin nggak? Wah, kalau ini sih nggak bisa Mas Gaza. Oh, nggak bisa. Iya. Kalau mau cerita sedikit ya, pengalaman gue pribadi ini dulu pas pemilu 2024 kayak ada salah satu paslon yang apa ya, bermain lah praktik money politik itu, dan saya dapat juga. Saya jujur saya dapat ya lumayan lah, Berapa itu Mas Gaza? 100.000. Wow. 1.000 sama dapat kaos satu. Banyak sekali Mas Gaza. Itu ya kalau dipikir itu juga bagian dari perilaku politik sih masyarakat, bukan cuma dari kandidatnya tapi juga dari pemilik yang menerima. Nah, itu poin penting. Jadi perilaku politik di Indonesia itu nggak cuma soal partisipasi formal kayak nyoblos, tapi juga bagaimana masyarakat merespon praktik seperti politik uang gitu Mas Gaza. Oh gitu. Iya. Oh, dan yang menarik juga kadang masyarakat itu sadar lah kalau misal money politik itu salah, tapi tetap diterima juga gitu. Itu karena dianggap rezeki 5 tahunan kata mereka itu, yang sering aku dengar di lingkungan sekitar Mas Gaza. Iya sih, jadi kayak semacam pembenaran. Padahal ya dampaknya besar banget lah itu buat secara kedepannya lah, secara langsung lah. Apalagi kalau misal karena money politik itu dan paslon itu menang tapi kebijakannya merugikan dia untuk masa depannya gimana? Iya kan? Iya, benar Mas Gaza. Ya. Kalau kita kaitkan dengan budaya politik di lingkungan sekitar, menurutmu ini termasuk budaya seperti apa? Ya. Menurutku itu masuk ke budaya politik yang masih cenderung pasif lah dan pragmatis. Masyarakat juga belum sepenuhnya melihat politik sebagai proses nilai, tapi lebih ke transaksi gitu loh. Setuju. Bener gak sih, kayak transaksi suara gitu loh. Iya. Paslon dapat suara kita dapat uangnya. Nah, Setuju itu Mas Gaya. Jadi Terus? orientasinya bukan pada visi atau program kandidat, Nah. tapi apa yang bisa didapat secara langsung itu tadi. Oh, ya. Sebelum berlanjut, minum dulu Mas Kavi. Iya, siap Mas Gaja. Ini Enggak ngiklan ini ya. enggak. Endorse. Minum dulu aja. Kameramen minum dulu. Minum dulu ya. Iya enakin. Makasih. Sorry ya. Iya. Dan di beberapa lingkungan praktik ini bahkan dianggap normal lah, money politik itu. Kayak sudah tradisi setiap pemilu. Itu yang bahaya Mas Gaja. Kalau sudah jadi budaya akan sulit diubah itu. Ya. Tapi emang di sisi lain ada juga lingkungan seperti kampus yang mulai menolak lah praktik itu, dan menjadi banyak lah gerakan-gerakan mahasiswa kayak gerakan anti politik uang. Ya berarti memang budaya politik itu nggak seragam ya, tergantung lingkungan sosialnya. Oh, berarti lingkungan sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh Mas Gaja. Oke. Nah sekarang nih aku ada pertanyaan buat Mas Yusro.
kenapa sih budaya politik ini masih banyak lah muncul di masyarakat sekitar. Jadi menurutku yang pertama itu faktor ekonomi. Jadi ketika kondisi ekonomi masyarakat sulit, uang dari kandidat jadi sangat menggoda. Oh gitu. Iya Mas Gaya. Oh berarti rata-rata yang ngambil money politik itu dari kelas menengah ke bawah ya? Iya, ekonomi kelas menengah ke bawah itu tadi. Oh iya iya iya. Jadi pilihan politiknya akhirnya dipengaruhi dong dari kebutuhan jangka pendek. Benar sekali Mas Kaca. Dan yang kedua, faktor pendidikan. Oke. Jadi kurangnya pemahaman politik bikin masyarakat nggak sadar dampak jangka panjang dari pilihan mereka. Oh gitu. Berarti faktor pendidikan sangat penting banget ya. Sangat penting. Yang kedua Berarti itu tadi. solusinya kalau yang kedua itu harus banyaknya sosialisasi terkait bahayanya praktik politik. Iya, praktik politik money itu tadi. Oh iya 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 iya. Iya. Padahal kalau itu salah pilih ya kan uang kan yang rugi juga masyarakat sendiri nanti kalau Iya. bisa kebijakannya gak sesuai dengan membela kelas menengah ke bawah. Benar gak? Ada dampaknya itu tadi. Oh gimana itu? Iya. Selain itu ada faktor kebiasaan atau budaya Mas Gaya yang sudah terbentuk lama. Jadi dari dulu itu sudah begitu dan dianggap wajar. Jangan wajar itu sama Iya, masyarakat. dianggap wajar sama masyarakat kita. Wih kayak aku ada tambah lagi dan satu lagi kalau misal menurutku peran media juga penting gak sih? Kadang isu politik uang ini gak cukup lah disorot secara mendalam, bener gak? Iya, tahu kalaupun disorot masyarakat sudah terlanjur apatis Mas Gaya. Oh iya iya iya. Disinilah ya emang sebenarnya pentingnya agen sosialisasi politik. Betul, betul sekali. Agen sosialisasi ini yang bisa mengubah cara pandang masyarakat. Oke. Kalau misal keluarga ini ya, kalau dari kecil diajarkan bahwa menerima uang untuk memilih itu kayaknya nggak etis nggak sih? Kayak kemungkinan besar anaknya akan punya sikap yang sama, bener gak itu? Ya, sekolah dan kampus juga penting Mas Gaya. Pendidikan politik harusnya bukan cuma teori, Hah? tetapi juga membangun kesadaran kritis. Oh, buat tidak menerima politik uang itu ya? Iya, itu tadi. Iya, tapi ya menurutku juga sih media itu juga punya peran besar lah Mas Susro. Apalagi sekarang perkembangannya teknologi kan udah sangat pesat sekali kan. Siapa yang sekarang nggak punya HP? Rata-rata orang juga udah punya HP semua kan? Bener kan? Semua umur 3 tahun aja sudah Udah dikasih pakai HP. HP. Iya, Waduh, makanya di itu. lingkungan saya itu tadi. Ya harusnya peran media ini bisa lebih edukatif lah. Bukan cuma memberikan sensasi politik aja, apalagi juga banyak nih di media-media terkait buzzer-buzzer itu, ya nggak sih? Iya. Menurutmu benar, gimana Mas. buzzer-buzzer itu? Bagus apa enggak buat mengarahkan opini publik kita? Kalau menurutku sih buzzer itu Nggak baik gak sih? Buzzer itu kayak mengarahkan suatu opini masyarakat agar menjelekkan salah satu paslonnya gitu loh buzzer. itu nggak baik gitu Mas. Nggak baik ya? Nggak Gitu ya? baik. Oke. Terus. Itu dan organisasi, terutama organisasi mahasiswa Mas Gaya, bisa jadi motor gerakan anti politik uang kita. Oh ya. Kalau semua agen ini berjalan dengan baik ya, budaya politik partisipatifnya itu bisa terbentuk gak sih? Ya, itu masyarakat yang aktif, sadar dan memilih berdasarkan pertimbangan rasional Mas Gaya. Bukan Cuma karena uang semata-mata ya? iya karena uang itu tadi. Itu tadi Mas Yusro karena kan masyarakat kita ya kelas menengah ke bawah itu. Iya, terus dipengaruhi budaya juga tadi. Iya. Dari Udah dulu lah. turun temurun kan Iya, itu udah dianggap hal turun-temurun. lumrah lah ya itu ya. Dianggap lumrah. Tapi gimana menurutmu kalau misal realistis gak sih menghilangkan politik uang di Indonesia? Realistis kan? Bisa nggak kira-kira menghilangkan praktik money? Kalau hilang Politik money itu sangat sulit Mas Gaza. Tapi kalau dikurangi mungkin masih bisa. Kalau hilang lah. Nggak bisa itu ya? Itu sulit. Sulit itu ya? Bukan nggak bisa tapi sulit. Tapi sulit ya? Iya. Oh iya. Tapi ya kuncinya berarti di kesadaran masyarakat masing-masing nggak sih buat masalah praktik? Iya, karena kalau
masyarakatnya menolak, kandidat juga nggak akan pakai cara itu lagi Mas Gaja. Iya benar juga ya. Kalau Iya. misal rakyatnya menolak, mungkin paslon akan berpikir gimana caranya tanpa politik monetik. Iya. Money politik itu ya. Benar ya? Kampanye tanpa uang itu. Oh Oke. Jadi sebenarnya perubahan itu bisa dimulai ya dari bawah, dari masyarakat sendiri. Iya, dari rakyatnya sendiri itu. Oke. Dan juga dari generasi muda yang lebih kritis Wow. dan berani menolak praktik-praktik yang merusak demokrasi. Iya benar. Jadi kalau kita simpulkan politik uang itu bukan cuma masalah elit politik ya, tapi juga berkaitan dengan perilaku dan budaya politik masyarakat. Ya kayak faktor ekonomi, pendidikan, dan kebiasaan punya peran besar dalam membentuk budaya tersebut Mas Gaja. Oke. Dan agen sosialisasi politik ya jadi kunci nggak sih kayak untuk mendorong perubahan lah menuju budaya politik yang lebih partisipatif dan lebih sehat. Iya. gitu. Terus pada akhirnya itu kualitas demokrasi itu tergantung dari kualitas masyarakatnya juga. Gimana? Kualitas demokrasi itu tergantung kualitas masyarakatnya. Oke. Menurutmu Mas Yuda, ini di luar konteks ya. Gimana cara sosialisasi politik buat masyarakat yang usianya udah 60 tahun ke atas gitu? Gimana menurutmu? Mungkin secara nonton TV udah juga jarang. Iya kan Pakai matanya HP udah. juga. Iya, matanya itu terus main HP ya juga Gak nggak bisa. bisa. Itu loh gimana tuh? Menurutmu gimana? Mungkin dari lingkungan gak sih? Mungkin dari anaknya lah yang udah Iya. melek politik, udah melek politik, bisa ngedukasi orang tuanya atau lingkungan keluarga yang kurangnya dapat sosialisasi politik dulu. Iya setuju sih, dari faktor lingkungan itu tadi, Ah. dari keturunannya itu tadi, kayak anak-anaknya itu Yang ngasih tahu lah ya. ngasih tahu orang tuanya mau milih siapa itu. Jadi pilihan itu dari apa Rek? Dari diri sendiri gitu nanti. Enggak, ya dari pilihan anaknya, dari pilihan orang tua itu. Oh berarti pengaruh anak itu juga bisa mempengaruhi Lansia. perspektif politik usia yang 60 ke atas itu. Iya, lansia. Berarti ikut-ikut Tadi. anaknya yang udah melek politik gitu ya. Mungkin Bisa anaknya. jadi. Oh Kemungkinan iya. besarnya itu. Mas. Mungkin besar itu ya. Benar juga. Mungkin dari anaknya ngasih informasi gimana terkait situasi politik di Indonesia, mungkin ada saran-saran kan, mungkin Pak dukung paslon ini aja karena paslon ini program kerjanya MBG gitu ya. Iya. Bisa jadi dari cucunya Mas Gaza. Oh cucunya udah mulai Iya. politik ya? Nek, gimana itu? Itu. Gimana? Nek, paslon ini Hmm? kinerjanya baik Ya. menurut saya. Ya. Pilih ini aja Nek. Oh gitu ya? Menyejahterakan ekonomi menengah ke bawah. Oh iya. Banyak bantuan dari paslon ini Nek. Loh, bisa jadi gitu Mas Gaza. Oh iya, benar juga itu ya. Tapi ya juga mungkin banyak lah orang tua kita ya udah punya pilihan tersendiri nggak sih terkait pandangan politik. Ya mayoritas sudah punya pilihan sendiri. Misal nih kalau Mas Yusro milih paslon 1 tapi orang tua Mas Yusro milih paslon 2 itu gimana? Perbedaan politiknya ini di dalam keluarga itu gimana? Kalau dari saya sendiri sih, saya bodoh amat lah dengan pilihan paslon orang tua saya. Saya punya prinsip sendiri. Oh, punya pilihan sendiri. Oh, iya. Jadi kalau menurut saya itu baik buat saya, ya saya pilih. Meskipun berbeda lah ya. Berbeda dengan Orang keluarga tua. tadi. Oh iya benar juga Mas Yusro ya. Sebelumnya Mas Yusro nih jujur aku pengen tahu ya, Mas Yusro nerima money politik gak dari salah satu paslon presiden ini? Kalau dari presiden sih nggak ada Mas. Nggak ada.
Biasanya itu dari DPR, gubernur, atau kepala Itu desa. nerima Mas Yusro. Ya Nerima lah ya. nerima lah ya. Tapi nggak tahu program kerjanya apa itu. Kurang tahu. Nah itu ya buat introspeksi Mas Yusro, aku pun juga Iya. buat kedepannya itu lebih baik lagi lah, lebih apa ya, Lebih melek politik. lebih banyak politik ya. Nah, kedepannya. Soalnya aku pas nerima itu masih SMA, Mas Yusro masih kurang tahu lah Sama makanya. bahayanya money politik ini buat kedepannya. Apalagi saya dulu Gimana? kan mondok Mas Kaya. Oh, mondok kurang dapat terkait berita-berita mungkin ya. Iya, tadi dunia luar itu masih awam. Oh, Apalagi paslon-paslon itu nggak tahu dulu Wis. itu. oh, oke. Ya udah sih, mungkin kedepannya kita bisa harus menasihati lah lingkungan sekitar kita terkait bahayanya money politik, terkait apa ya, harus melek politik lah intinya Harus ya. melek politik ke depannya. Iya, kalau misal melek politik ya juga nggak akan terima money politik, bener gak? Iya nggak sih? Kemungkinan besarnya. Oke. Ya udah, obrolan kita hari ini kita cukupkan ya. Cukup menarik sama Mas Yusro ini. Terima kasih udah sharing-sharing pandangannya terkait di kota mana Mas Yusro? Kota Mojokerto. Oh, kota Mojokerto. Aku Iya. dari kota Surabaya soalnya. Jadi ya mungkin beda ya money politiknya itu gimana secara praktiknya. Iya, dan semoga yang dengar itu jadi lebih sadar Mas Gaja. Dan nggak menganggap politik uang itu sebagai hal yang wajar. Benar Mas Yusro. Ya udah kalau gitu, terima kasih telah mendengarkan podcast dari kami. Semoga dari podcast ini bermanfaat lah untuk yang mendengarkan ya. Amin, Terima kasih. Sekian dari saya dan Mas Yusro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.